Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka, berkumpul, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-59. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan dari Golden Habit Forum, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki episode yang ke-59 di mana topik yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Agus, yaitu berkenaan dengan resolusi akhir Ramadan di 1443 Hijriah. Yang memang kita tahu bahwa hari ini, hari Sabtu, merupakan Sabtu terakhir ya, pertemuan terakhir Golden Habit Forum ini di bulan suci Ramadan, sehingga apa yang akan kita jadikan rencana ke depannya di akhir Ramadan ini. Sebelumnya saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Agus Pudiantoro karena seharusnya pada pagi hari ini yang memoderatori adalah Pak Agus Pudiantoro, tapi karena beliau ada halangan kemudian digantikan oleh kami. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai mari sama-sama kita buka Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kami persilakan kepada beliau Ustadz Agus Sukaca untuk memberikan paparan materinya. Kepada Ustadz Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Kita berada di episode ke-59 di akhir Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah Ramadan akan berakhir besok Ahad. Artinya kita tinggal mendapatkan 2 hari termasuk hari ini. Dan hari Senin, insya Allah kita sudah berada di bulan Syawal. Kita bersyukur, ya, meskipun ini biasanya di Ramadan ini peserta Golden Habit banyak mendapatkan jatah untuk kuliah subuh, ya. Sehingga belum banyak yang bergabung seperti biasanya, ya, tapi insya Allah biasanya setelah pulang dari masjid kemudian pada bergabung, ya, kita memaklumi karena memang kebanyakan peserta Golden Habit ini adalah orang-orang yang sangat diperlukan oleh umat, sehingga Ramadan di tahun ini, ya, saya kira banyak mendapatkan tugas untuk berceramah di masjid-masjid. Yang di Iring Barat, ya, Sumatera, Jawa Barat, ya, ini masih belum jauh jaraknya dari subuh. Tapi kalau yang di Iring Timur, ya, ini Ustadz Kamaludin, ya, ini sudah agak jauh dari subuh, mungkin sudah lewat syuruk. Sehingga untuk yang timur, ini sudah lewat agak jauh dari waktu subuh. Bapak Ibu hadirin peserta rahimakumullah. Di akhir Ramadan ini biasanya para sahabat
Nabi itu merasa sedih. Kok Ramadan yang begitu istimewa akan segera berakhir. Dan kita, saya kira juga sudah mempersiapkan akan berakhirnya Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu hasil amalan intikot kita, introspeksi kita selama Ramadan, yang kita perkuat di dalam iktikaf kita di masjid, tentu menghasilkan sebuah ihtisaban, evaluasi diri terhadap langkah perjalanan kita yang sudah-sudah itu seperti apa, di mana kita harus melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga mestinya sekarang kita sudah menemukan apa saja yang harus kita perbaiki untuk langkah ke depan. Nah, sehingga sudah siap tentunya untuk melakukan resolusi. Ke depan kita mau seperti apa? Apa yang mesti kita resolusikan di akhir Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, sebelumnya ini saya mengambil gambar tentang seseorang yang naik taksi. Meskipun ini Gojek, tapi ini taksi yang saya maksudkan adalah taksi konvensional. Kalau misalnya kita numpang taksi, oleh sopir ditanya, Bapak mau kemana? Biasanya kita sudah mempunyai tujuan. Kita mau ke lokasi yang menjadi tujuan kita. Kemudian sang sopir menjalankan argonya, kalau itu taksi konvensional. Kemudian nanti kita bergerak menuju tujuan yang telah kita sampaikan kepada sopir taksi. Dan nanti begitu sampai tempatnya, kita membayar. Itu tujuannya sudah jelas. Tetapi bagaimana halnya kalau misalnya kita naik taksi, oleh sopir ditanya, Bapak mau kemana? Dan jawaban kita adalah, kemana ya? Nah, tentu kemungkinan ada dua, ya, respon dari sopir taksi kalau kita ragu-ragu mau kemana. Respon yang pertama adalah, kalau Bapak nggak tahu mau kemana, ya silahkan turun saja. Ya. Itu pertama. Tetapi sopir taksi yang cerdas, dia akan menanyakan, oke, kalau Bapak nggak jelas tujuannya kemana, Bapak punya uang berapa? Ya. Mungkin bisa mengatakan, oh ini saya ada uang 500.000. Nah, uang 500.000 diminta sopir, udah. Sopir mengemudikan taksinya, kemana dia pergi. Begitu argo sudah menunjukkan 499.000, maka dia kemudian mengerem dan mempersilahkan penumpang untuk turun. Nah, persoalannya, Bapak Ibu sekalian, turunnya penumpang pada saat habis argonya, ya, jadi jatah argonya sudah habis. Itu kira-kira berada pada tempat yang disukai apa tidak, tanpa menyebutkan tujuannya. Kemungkinan besar dia akan diturunkan pada suatu tempat yang sama sekali di luar perkiraannya. Boleh jadi dia diturunkan di mana? Di kuburan, ya, atau diturunkan di tempat di tengah lapang atau di tengah sawah, di mana dia tidak suka dengan tempat itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian dengan hidup kita. Kita hidup ini kadang-kadang atau banyak orang yang tidak jelas, ya, hidup ini mau kemana. Dia hanya menjalani argo, ya, sampai argonya habis. Sehingga ketika argonya habis, waktunya untuk menghadap Allah,
Ya, dia sampai pada tempat yang sama sekali dia tidak sukai. Nah, ini kenyataan hidup itu. Nah, oleh karena itu, marilah Bapak-Ibu sekalian, kita harus tahu persis kita mau kemana. Dalam kajian kita sebelumnya, kita sudah sampaikan kajian bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju Allah. Nah, kita membuat rancang bangun, kajian kita sebelumnya, ya, sholat sebagai rancang bangun kehidupan kita. Maka perjalanan kita menuju Allah itu adalah perjalanan yang berbahagia dalam ampunan, kasih sayang, dan hidayah Allah, berkecukupan dan berkelimpahan. Ini baik ketika di dalam melakukan perjalanan, maupun nanti ya, hasil akhirnya begitu selesai perjalanan kita di dunia ini dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik wajah. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhoannya, masuklah bersama hamba-hambaku yang soleh di surgaku. Ini akhir perjalanan hidup di dunia, ini kita dipanggil oleh Allah sebagai nafsul mutmainnah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nah, oleh karena itu, di dalam menghadapi perjalanan-perjalanan itu, ya, atau perjalanan kita menuju Allah, kita harus memastikan bahwa langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang betul-betul menuju Allah. Litaqarrub ilallah. Itulah pengertian ibadah. Jadi perjalanan kita itu adalah perjalanan ibadah, litaqarrub ilallah bimtitsali awamirihi wastinabi nawahihi wal amalu bima adina bisyari. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu dilakukan dengan menaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Ini perjalanan kita. Oleh karena itu, ada 9 resolusi yang kita perlu siapkan. Yang pertama adalah yang menyangkut amalan yang menjadi indikator amalan-amalan yang kita yang lain. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengamalan sholat kita. Nah, sekalian, sholat ini kajian kita, 2 kajian kita sebelum ini ya, adalah tentang sholat, ya, bagaimana kita mengevaluasi sholat kita dan menjadikan sholat kita menjadi rancang bangun dan roadmap kehidupan kita. Nah, ini monggo kita buat resolusi terkait dengan pengalaman sholat ini, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, apakah sholat fardu kita sudah kita selenggarakan di awal waktu berjamaah di masjid? Nah, bagi yang sudah, tinggal resolusinya mempertahankan. Bagi yang belum, resolusinya mulai Syawal, saya akan sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid. Kemudian tatawuknya, apa yang mudawamah? Rawatibnya mudawamah belum? Tahiyatul masjidnya, duhanya, tahajudnya. Ini aspek kuantitatifnya. Secara kualitatif, ya, yang pertama menyangkut pemaknaan. Apakah masih ada bacaan sholat yang kita masih belum mengerti? Nah, berarti kita pemaknaan ya mesti kita resolusi. Bulan Syawal, saya harus mengerti setiap kata
yang ada di dalam bacaan sholat. Ya. Kemudian detailing rancang bangun kehidupan. Ya, jadi kajian kita di Sabtu yang lalu tentang rancang bangun kehidupan yang dibangun atas dasar sholat, ya, bagaimana detailnya buat kita. Sehingga rancang bangun kehidupan kita ya, itu tiap hari kita presentasikan kepada Allah ya, untuk apa? Untuk kita perjuangkan perwujudannya di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan pengamalan puasa. Kita sudah melakukan puasa Ramadan. Dan puasa itu tidak hanya Ramadan saja. Ada puasa-puasa di luar Ramadan yang bisa kita mudawamahkan. Sehingga kita termasuk pengamal puasa. Bukan hanya yang wajib saja, pengamal puasa juga yang sunnah. Nah, tinggal pilihan kita. Di bulan Syawal, 6 hari puasa, ya. Kemudian ada Ayyamul Bid selanjutnya, kita mau memilih yang mana? Ada Senin Kemis, ada puasa Arafah, ada puasa Daud. Nah, mana yang kita mau jadikan amaliyah pribadi kita? Kemudian yang ketiga, pengamalan ZIS, zakat, infak, sedekah. Berapa anggaran kita untuk ZIS? Karena salah satu ciri musallin, ya, orang pengamal sholat, ya, di dalam hartanya ada hakum maklum, ada hak yang dipermaklumkan. Berani memaklumkan berapa bagian harta kita untuk zakat, infak, sedekah. Minimalisnya 2,5%. Ini untuk yang penghasilannya masih pas-pasan. Kalau yang sudah longgar, ya, tentu tidak cukup dengan 2,5%. Nah, berani berapa persen, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk ZIS. Kemudian untuk resolusi yang keempat, ini menyangkut pengamalan adab. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang lain, adab terhadap tempat alat, terhadap makhluk Allah yang lainnya. Mana di antara adab-adab ini yang belum kita amalkan, maka kita resolusikan ba'da Ramadan ini menjadi upaya kita memudawamahkan. Sebagai contoh misalnya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, setiap mau bepergian itu sudah terbiasa membaca doa bepergian, doa naik kendaraan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan seterusnya. Ya. Apakah itu sudah menjadi bagian amaliyah kita atau belum? Demikian juga setiap kita menghadapi situasi-situasi tertentu, kita sudah mengamalkan adab Islam atau belum. Jadi adab ini menyangkut masalah SOP, standar operasional, ya, standar prosedur operasional, SOP, melakukan kegiatan-kegiatan. Itulah adab. Kita mau masuk masjid, itu ada doanya Allah maftahli abwaba rahmatik. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid, ini adalah adab ke masjid misalnya. Nah, bagian mana kita yang merasa belum mengamalkan adab Islami? Kita resolusikan. Kemudian yang kelima, pengamalan tadarus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadarus Al-Quran ini adalah upaya mengenali petunjuk Allah.
baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis, ini adalah upaya untuk mengenali petunjuk Allah. Ke depan, setelah Ramadan ini, frekuensi khatamnya mau berapa kali sebulan? Rasulullah ketika ditanya sahabat, jawaban pertamanya adalah sebulan sekali. Tapi ketika sahabat itu menyatakan, saya sanggup kurang dari itu, ya, maka dikunci tidak boleh kurang dari 3 hari. Nah, kita mau mengambil yang berapa? Sebulan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Seminggu sekali, ya. Mana yang mau kita ambil? Frekuensinya berapa? Jadi berani, oh saya akan tadarus sebulan khatam 2 kali. Kemudian mengerti bahasanya. Bapak Ibu, ya, yang belum mengerti bahasa Arab Al-Quran, ya, berani tidak bikin resolusi, di tahun depan ini saya mengerti bahasa Arab Al-Quran. Atau paling tidak mulai belajar bahasa Arab Al-Quran. Sehingga diharapkan Ramadan yang akan datang kita membaca Al-Quran sudah tidak perlu melihat terjemahannya. Jadi kita bisa langsung mengerti, langsung dengan apa? Membaca ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, ini bisa menjadi bagian dari resolusi kita. Ke depan, pasca Ramadan, saya mesti serius belajar bahasa Arab Al-Quran. Yang keenam adalah membaca buku. Ini membaca ini menjadi salah satu faktor penting untuk kemajuan umat Islam. Jadi umat Islam insya Allah akan menemukan masa depan yang gemilang kalau gemar membaca. Nah, kenyataannya masyarakat di Indonesia ini belum gemar membaca. Saya pernah mendengar dari Prof. Sudirman, ya, beliau PWM Riau, itu menyatakan bahwa rata-rata orang Indonesia itu membaca buku hanya sekitar 5 menit per hari. Itu rata-rata. Nah, kalau kita berhasil membiasakan membaca 1 jam saja sehari, kita membaca buku-buku yang kita tekuni, ilmu yang kita tekuni, 1 jam sehari menjadi habit kita, maka kita akan menjadi orang-orang terdepan di negeri ini. Nah, kalau kita bisa membina, mendidik umat Islam, membaca 1 jam saja sehari menjadi habit, insya Allah ya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang ini banyak mahasiswa membaca bukan menjadi habit. Mahasiswa membaca kebanyakan untuk apa? Untuk ujian. Begitu sudah tidak ada ujian, kegiatan membaca berhenti juga. Ini artinya membaca bukan habit. Dia membaca hanya karena kebutuhan. Nah, bagaimana kita bisa membina anak-anak kita, generasi muda kita, termasuk kita yang tua-tua ini, membiasakan membaca. Jadi kalau kena berani menjadi resolusi kita, membaca 1 jam per hari, berarti kita setiap bulan harus menganggarkan buku. Kita siapkan 1 bulan membaca berapa buku. Untuk apa? Untuk mengupdate pengetahuan kita. Yang ketujuh adalah pengajian. Pengajian ini bagi Muhammadiyah merupakan ruhnya gerakan Muhammadiyah. Kita perlu untuk ya mengikuti pengajian. Alhamdulillah sekarang ini dipermudah ya, dengan adanya YouTube, kita bisa ngaji YouTube, tetapi yang tidak YouTube, yang langsung begini juga sebaiknya segera kita selenggarakan. Kita ikuti. Ini pengajian di Madiun ini. Biasanya Pak Sugianto ikut di Golden Habit ini, ya.
lewat Facebook beliau paling sering ya, dari Madiun cukup banyak ya. Ini alhamdulillah Madiun mempunyai pengajian tiap Ahad pagi mulai jam 6 sampai jam 7, pesertanya luar biasa banyak ya. Ini di depan Islamic Center ya, Madiun di halaman. Ini kita bisa menggerakkan pengajian-pengajian semacam ini menjadi bagian gerakan kita. Dan ini akan menjaga keimanan kita karena akan menjadi atmosfer yang Islami. Baik sebagai ustadz yang menyampaikan maupun sebagai peserta yang mendengarkan, sama-sama besar manfaatnya. Kemudian yang ke-8, kita bisa berdakwah dan berorganisasi. Nah, Muhammadiyah ini menjadi organisasi dakwah. Ya. Kita bisa mengaktualisasikan dakwah kita lewat organisasi Muhammadiyah. Nah, kita mau berapa waktu yang kita gunakan untuk berdakwah dan berorganisasi. Setiap kita wajib berdakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa mengikuti MBPA misalnya, mari belajar bahasa Arab Al-Quran. Ini banyak yang sudah menyelesaikan buku 1. Nah, ini nanti ketika mau masuk buku 2, sudah bisa berdakwah untuk mengajari buku 1. Nah, ini kita bisa mengembangkan ya dakwah lewat organisasi. Dan yang ke-9, bagaimana kita berpikir positif. Ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 9 resolusi yang teorinya itu ada di dalam buku The 9 Golden Habits. Ini bagaimana bisa menjadi bagian dari milik kita. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah perjalanan kita menuju Allah itu adalah perjalanan yang mantap, perjalanan yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita. Nah, dan Bapak-Ibu sekalian, saya mencoba untuk membuat logbook. Saya mohon izin sharing ya. Logbook rasanya saya pernah menyampaikan ya. Bagaimana logbook ini misalnya sholat kita itu nanti kita monitor ya. Nah, ini kita bisa membuat penilaian. Sebenarnya dulu pernah kita buat modelnya ini dalam bentuk aplikasi. Tapi sayang itu ada bermasalah di aplikasi. Dulu bisa di Play Store, di Google bisa kita download ya. Tapi saya akan berusaha untuk memperbaiki, mudah-mudahan nanti bisa dibantu teman-teman dari Torteh ya. Ya, untuk kemudian bisa dianukan kembali ya. Nah, tapi ini bentuk manualnya ada. Jadi misalnya bagaimana kita mengevaluasi sholat kita ya. Ini ada nilainya ya. Misalnya tahiyatul masjid kita lakukan apa tidak, sholat maghribnya sholat di awal waktu ya apa tidak ya, kemudian berjamaah ya tidak, di masjid ya apa tidak ya, berdoa berzikir ya apa tidak, rawatibnya ba'diyah kita lakukan apa tidak. Nah, ini bisa kita berikan skor ya. Sehingga kita punya jejak ya, punya riwayat bagaimana pengamalan kita yang sudah. Tiap bulan kita punya total skor ya, dan kita bisa mengevaluasi secara kuantitatif sholat kita itu sudah seberapa baik. Ya, ini secara kuantitatif. Ya. Kemudian untuk puasanya, ya, ini misalnya bulan depan bulan Syawal, kita puasa Syawal berapa kali, kita juga punya jejaknya, kita tulis. Kemudian untuk zakat infak sedekahnya, penerimaan kita berapa, ya, norma kita memilih berapa, ya, berapa kita bayar, kita punya jejak catatan, ya, zakat infak sedekah kita. Kemudian juga adab, ya, adab di sini saya mencoba untuk
adab terhadap diri sendiri, itu indikatornya apa saja ya. Seperti misalnya mengawali aktivitas selalu dengan basmalah, mengakhiri aktivitas selalu dengan hamdalah ya. Makan minum selalu dengan tangan kanan, secukupnya, tidak mencela dan menghabiskan yang diambil ya. Nah, di sini ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai. Ya, kalau misalnya sama sekali tidak melaksanakan, skornya 0 ya. Melaksanakan tapi kurang dari separuh aktivitas, skornya 1 ya. Melaksanakan lebih dari separuh dari aktivitas dimaksud, ya, skornya 2. Melaksanakan pada semua aktivitas, skornya 3. Nah, sehingga kita punya gambaran kira-kira adab yang mau kita sematkan di dalam diri kita itu seperti apa. Kemudian juga tadarusnya. Kita membaca catatan tadarusnya. Ya, berapa lama kita tadarus, berapa kali khatam, kita punya catatan. Ya, jadi kita sebulan targetnya berapa, tercapai berapa, itu kelihatan. Kemudian juga membacanya. Ya, kita juga punya target membaca, misalnya, nah, kita lakukan apa tidak. Kemudian pengajiannya. Nah, ini pengajian ada golden habit ini, bisa juga menjadi bagian dari pengajian. Ya. Kemudian berdakwah berorganisasi, ini kita bisa juga membuat logbook, ya. Kemudian juga berpikir positif itu nanti seperti apa. Saya mencoba untuk membuat monef ya, monitoring dan evaluasi yang ini bisa menjadi cara kita untuk melakukan evaluasi diri. Bagaimana resolusi-resolusi yang kita lakukan tadi menuju ke arah ideal. Sehingga diharapkan dengan mengisi ini, nanti dalam 1 tahun itu sudah menjadi habit. Ya, dan kita tahu kadarnya di mana. Ya, apakah kita sudah sudah sangat baik atau cukup, ya, atau masih kurang. Ya. Ini dengan skor kuantitatif ini kita bisa menilai diri kita. Dan Mas Ewan nanti silahkan kalau mau dibagi nggak apa-apa ini ya. Jadi silahkan ini bisa digunakan sambil menunggu edisi yang sudah dalam bentuk aplikasi. Mudah-mudahan nanti bisa segera diselesaikan. Ya, ini yang edisi manual itu bisa dimanfaatkan. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti bisa dipertajam oleh Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah, sehingga pasca Ramadan ini kita menjadi lebih baik dibandingkan yang sudah-sudah. Demikianlah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah yakum ajmain. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Agus telah memberikan paparan yang luar biasa pada pagi hari ini berkenaan dengan resolusi apa yang akan kita lakukan pasca Ramadan yang bentar lagi akan berakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian memberikan feedback ataupun tanggapan, baik itu berupa pertanyaan ataupun penambahan informasi lainnya yang berkaitan dengan resolusi di akhir Ramadan ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu dalem enggak buka. Oh, nggih. Nyon besok tadi logbooknya bagus sekali untuk kita bisa mengevaluasi diri sendiri, paling tidak itu untuk kuantitas maupun seperti perilaku juga, tapi untuk yang kualitas itu bagaimana dokter caranipun untuk dapat mengevaluasi kualitas itu memang ya pribadi, artinya yang bisa tahu mungkin diri sendiri, tapi supaya kita bisa mengevaluasi dengan kualitas ibadah kita itu bagaimana. Ustadz kadang ya memang kualitasnya kurang baik, kadang lari-lari, kadang ya menapa ngantuk menika. Ini terus pundi dokter upayanya untuk bisa kita mengevaluasi kualitas dan bisa memperbaiki insya Allah.
Ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Bu Triwayuning. Dari mana Bu? Saya dari Unisa juga. Oh, ini saja. Oke. Siap. Terima kasih Bu Tri. Ini sudah ada yang raise hand juga. Kami persilakan Bu Siti Mastuti. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengajian yang edisi terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah bisa ikut. Kalau kemarin Sabtu nggak bisa ikut. Ini mau saya tanyakan tadi kan Pak Dr. Agus kan sampaikan bahwa baiknya kalau yang di bulan Ramadan ini kita sudah mampu 1 bulan itu menghatamkan minimal 1 kali ya. Di akhir Ramadan itu kita bikin rencana lagi, mudah-mudahan bisa paling tidak mempertahankan sehari 1 juz ya. Cuman kadang kayak gini, kalau perempuan nyambi kerja ada di kantor, ada di rumah, begitu sampai rumah sudah kelelahan, akhirnya jadi nggak tercapai targetnya lagi. Gimana ya untuk konsisten seperti ini? Apakah kalau tidak konsisten lagi seperti di bulan Ramadan, itu termasuk kategori yang gagal atau gimana ini ya? Terima kasih Pak Dr. Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dulu ya. Yang kedua dulu ya dari PKO Muhammadiyah Gombong ya. Kalau Ramadan bisa, insya Allah di luar Ramadan juga bisa. Jadi intinya itu Bu Mas Tuti, kalau Ramadan bisa, di luar Ramadan bisa. Nah, itu yang harus kita tanamkan di pikiran kita, bisa gitu ya. Tapi begitu kita berpikir, waduh Ramadan sibuk banget ya, itu nanti banyak gawean ini raiso ya. Nanti raiso tenan. Kayak bisa betul ya. Jadi tahap pertama itu memang menanamkan di otak kita, di pikiran kita, bisa ya. Paling tidak ini kalau sudah jadi resolusi, silahkan resolusinya ditulis. Ditulis ya. Sebab kalau nanti tidak ditulis itu akan kita lupakan. Ya, ditulis, kalau diberitahukan kepada suami, beritahukan kepada anak-anak ya, Mas, nah ini Ibu mulai Syawal akan menghatamkan sebulan sekali misalnya. Jadi yang tahu bukan diri kita sendiri. Nah, kalau sebab yang tahu diri kita sendiri, kita lebih toleran untuk tidak mencapainya. Tapi kalau sudah kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, nah itu kemudian kita akan memaksakan diri untuk mencapainya. Dia menjadi pendorong. Ya, itu tahap pertama. Tahap pertama. Nah, nanti pasti bisa. Ya. Jadi kita menanamkan bahwa kita bisa melakukan. Nah, begitu kita melangkah, ya, ini kita sudah punya pengalaman, ya, pengalaman Ramadan bisa. Berarti Syawal bisa. Ya, Syawal bisa. Nah, di bulan Syawal ini kita berusaha keras bagaimana bisa. Nanti Dzulqa'dah bisa. Ya, kalau kita sudah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kita bisa berarti kita sudah 3 bulan bisa. Ini sudah bisa menjadi habit. Selanjutnya di bulan Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya itu insya Allah bisa. Jadi pertama kali itu. Nanti begitu kita sudah menjadikan membaca Al-Quran itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, nanti akan diberikan jalan oleh Allah untuk bisa melakukan. Pengalaman saya ketika dulu resolusi 1 bulan 1 kali khatam, ya, itu tidak sekaligus tercapai, tapi perlu waktu mudawamahnya itu sampai 1 tahun Bu saya itu ya, sampai 1 tahun ya. Itu baru kemudian mudawamah. Ya. Berusaha 1 tahun mudawamah. Nah kemudian ketika meningkat, harus meningkat ini 2 kali. Ya. Untuk dari 1 ke 2 kali tidak ujuk-ujuk gitu ya, perlu perjuangan. Nah perjuangan ini lama-lama kemudian menjadi mudawamah. Karena mudawamah itu menjadi sesuatu yang ringan. Ya, ini. Nah, saya kira ini kuncinya adalah kita menanamkan di pikiran kita, saya bisa. Ya. Tuliskan, beritahukan kepada orang-orang yang dicintai, ya, supaya mereka memberikan support, syukur-syukur ikut, ya syukur-syukur ikut. Nah, insya Allah itu nanti akan bisa.
Ini tip ya, tip yang terbukti bisa. Nah, itu untuk Bu Mastuti. Kemudian tadi yang pertama dari Putri Wahyuning ya. Bagaimana yang kuantitatif ya? Yang kuantitatif gampang, itu logbooknya ada. Yang kualitatif bagaimana? Yang kualitatif ya ini kita masing-masing membuat sendiri ya. Membuat sendiri. Kita mau seperti apa? Di dalam kajian kita Sabtu yang lalu kita membuat rancang bangun ya, rancang bangun. Nah, kita mau seperti apa? Kita bisa deskripsikan kita mau seperti apa. Ya, jadi kita bisa deskripsikan sehingga berdasarkan deskripsi itu kita mengejar untuk mencapainya. Secara kualitatif, sholat kita ya, itu bermakna. Ya, mulai dari penjiwaan arti kata demi kata sampai nanti aktualisasinya bentuknya seperti apa, kita punya pola. Dan ini kalau Bapak Ibu bisa menulis ya sebagai bagian dari resolusi diri, aspek kuantitatif sholat yang akan kita capai seperti ini, aspek kualitatif yang akan saya capai seperti ini. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, penelitian kuantitatif dan kualitatif dua-duanya bisa kita lakukan. Yang kualitatif, nah deskripsinya mau seperti apa, kita bisa kembangkan. Saya kira itu. Nun saya perlu standar mboten dokter itu. Standar kita bisa bikin sendiri standarnya Ibu, ya. Kita bisa membuat standar sendiri. Jadi rencana kita kualitatifnya seperti apa? Kan kita kemudian membuat indikator-indikator pribadi. Ya. Jadi saya membuat standarnya yang tercapai harus ini, kita bisa lakukan. Seperti Putri Wahyuning kalau melakukan penelitian yang kualitatif seperti apa, itu kan ada indikator-indikator yang perlu dibuat. Insya Allah. Tapi memang belum begitu kuat juga kita ini masih ya masih biasa-biasa saja. Jadi untuk kualitas yang seperti apa itu yang harus kita capai itu memang kadang ya masih masih belum dapat tercapai dengan ini maksimal. Betul Ibu, itu kalau rata-rata umat Islam sudah cara berpikirnya seperti ini, umat Islam ini akan menjadi umat yang dahsyat. Sekarang kenapa belum dahsyat? Itu karena pemikiran seperti ini masih sangat sedikit di lingkungan umat Islam. Orang sholat ya sekedar ritualnya, melaksanakan sholat, itu pun juga presentasinya masih banyak yang belum sholat loh Bu ini. Di antara umat Islam yang sholat secara ritual, ya, itu ternyata masih lebih banyak yang belum sholat dibandingkan yang sudah mudawamah sholatnya. Nah, apalagi yang sampai kemudian membuat evaluasi kualitatif dan kuantitatifnya, nah, dia berada dalam posisi yang baik, ya saya kira ini masih kita harus banyak sosialisasi, banyak berdakwah untuk ke sana. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Bu Tri Wahyuni. Monggo selanjutnya ini dari Ustadz Syairi sudah raise hand. Kami persilakan Ustadz Syairi, monggo silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, yaitu resolusi untuk gemar membaca gitu Pak. Sekarang kan kita membaca tidak hanya lewat buku-buku yang ada di lemari kita atau apa, tetapi sekarang kita bisa membaca lewat handphone kita, laptop kita dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Agus, itu di Play Store itu ada HPT kita ya, himpunan putusan tarjih kita. Tapi beberapa hari yang lalu saya cari lagi, nggak ada lagi, nggak hilang. Jadi punya kita ini mohon maaf kalau saya lihat di Play Store atau Google Play itu banyak yang kalau boleh saya katakan ketinggalan lah dengan ormas-ormas yang lain dalam upaya untuk memperkenalkan
literatur kita. Nah, karena itu saya berharap kira-kira lewat Pak Agus nanti untuk pertama HPT tadi bisa di-download oleh kawan-kawan kita supaya banyak yang mengetahui dan banyak yang bisa membaca tentang itu. Kemudian yang kedua, ini mohon Pak Agus, saya berupaya mencari dasar-dasar untuk ini ketika bulan Syawal tiba, kita kan saling mengucapkan itu. Nah, sekarang ini kan ucapannya ada yang namanya mohon maaf lahir batin. Kemudian ada ucapan minal aidin wal faizin. Kemudian ada juga taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, yang saya cari dasarnya itu ucapan saling memaafkan itulah. Mohon maaf lahir batin dan minal aidin wal faizin. Itu saya belum menemukan dasarnya apa. Sedangkan yang sunnahnya yang taqabbalallahu minna wa minkum itu tenggelam itu Pak Gus. Tenggelam, hampir tidak ada. Baik di Twibbons maupun ucapan-ucapan di medsos dan lain sebagainya. Yang lebih banyak itu ucapan mohon maaf lahir batin dengan segala macam kata-kata yang ininya. Nah, mohon penjelasan ini kira-kira yang kita di dengan keluarga besar Muhammadiyah yang mana yang kita utamakan untuk pakai. Makasih, itu aja Pak Gus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain-lain ya. Tapi soal soal membaca, sekarang ini memang medianya sebagian besar tidak pakai kertas lagi. Ya, jadi medianya sudah media virtual. Ya. Seperti misalnya, saya lebih banyak membaca e-book lewat HP, ya, karena buku-buku yang di e-bookkan itu sudah tinggal membawanya tidak berat dan kita bisa baca di mana-mana. Ya. Pesawat kita bisa baca, di jalan kita bisa baca, nggak harus membawa bukunya, dan itu lengkap sekali. Seperti ada kitab hadis, ya kitab hadis itu yang Kutubut Tis'ah, itu ada Litwa Pustaka, ya, itu lengkap sekali. Kita tinggal mau cari masalah apa itu muncul sendiri. Nah, itu online lewat e-book ya. Dan itu kalau kita mau edisi yang unlimited ya, itu kita cuman langganan berapa 300.000 satu tahun ya. Saya kira itu nggak terlalu mahal. Tapi kalau dalam edisi terbatas ya itu gratis ya. Kita masih bisa mengikuti. Quran juga saya lebih banyak membaca Quran lewat HP daripada Quran yang mushaf masih pakai kertas karena zamannya sudah berbeda. Nah, saya kira saya setuju dengan Ustadz Sairi, ya Muhammadiyah perlu mengupload sebanyak mungkin lah itu e-book gitu. Kalau buku-buku saya banyak bisa diakses lewat e-book insya Allah ya. Jadi mudah. Kemudian yang kedua menyangkut ucapan-ucapan di hari raya. Ini menurut saya itu termasuk bagian ibadah ghairu mahdhah. Aspek budaya. Nah, pada pertemuan Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, saya waktu itu ikut selaku majelis tabligh gitu ya. Itu majelis tarjih itu memberikan penjelasan bahwa di dalam budaya itu tidak ada bid'ah. Bid'ah itu adanya di dalam ibadah mahdhah. Di dalam ibadah ghairu mahdhah itu tidak ada bid'ah. Sehingga di situ berlaku ketentuan al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum dasarnya sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, menyangkut ucapan-ucapan Idul Fitri, itu masuk di dalam ranah ibadah ghairu mahdhah. Sehingga ketentuannya semuanya boleh kecuali ada larangan, ya, ada larangan. Nah, inilah saya kira kita perlu mengambil hukum ya di dalam ibadah ghairu mahdhah atau disebut dengan ibadah am, itu ketentuannya semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, untuk yang ibadah mahdhah semua tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Perbedaannya sangat nyata.
Nah, sehingga ucapan-ucapan apa tadi yang mau kita ucapkan pada hari raya, ya, nah, itu silahkan. Yang orang Jawa mengatakan Sugeng Riyadi, boleh. Kemudian ada tradisi halal bihalal, ya. Kalau di Jawa itu ada tradisi halal bihalal, itu kita kepada orang tua itu menyampaikan apa namanya permohonan maaf itu dengan bahasa yang runtut sekali. Ya. Ya, itu dengan namanya halal bihalal, ya, atau bahalalan. Ya. Nah, demikian juga yang lain-lain. Ini menurut saya itu bisa dikembangkan, ya. Mana yang bagus, ketentuannya adalah semua boleh kecuali jelas-jelas dilarang. Mungkin ini ya mohon bisa ditambahkan, ini ada Kiai Agus Kusnadi atau mungkin Prof. Partino, ya, monggo silahkan. Enggak, cukup. udah sampai di angka 9 kan? sudah di 9 golden itu. Itu selanjutnya mungkin ini dari Bu Masriah ada yang disampaikan. Silakan Bu Masriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ismail dan Ustaz yang lain. Seperti tadi yang ditanyakan, saya dulu waktu masih sibuk ya, waktu masih dinas itu, untuk membaca Al-Quran biar bisa lebih banyak, itu saya selalu di saku itu selalu ada Quran kecil. Jadi sebelum ada HP, setelah ada HP saya pakai HP. Jadi misalkan mau berangkat posyandu itu kan diantarkan ambulan, di ambulan itu saya buka, saya baca itu. Nah, setelah sudah tua, apalagi HNP servikal ini, saya kan nggak kuat sambil duduk terus itu, Dok. Kadang sambil tiduran itu saya baca pakai HP, alhamdulillah ada HP. Meskipun waktu itikaf dan sebagainya, itu bagaimana, Dok? Apakah tidak menyalahi, kan kelihatannya kan ya nggak sopan, tapi saya laksanakan, habis nggak kuat sama duduk ini karena HNP servikal. Itu pertanyaan saya. Terus evaluasi itu kok banget, sangat sekali bermanfaat. Saya mengharapkan kalau di share di grup itu nanti bisa saya sebarkan ke anak cucu terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masriah. Silakan. Itu sudah di-share itu Bu Masriah, bisa di-download itu di chat room, ya. Oh iya, makasih. Silahkan, monggo bisa Nanti izin share video. di-share, monggo itu bisa Bagus sekali. dimanfaatkan. Ya memang kita ini memerlukan memerlukan evaluasi diri. Kadang-kadang kalau kita evaluasinya awangan, hanya di dalam otak saja, kita nggak tahu objektifnya. Padahal sebenarnya perintah wal tangdur nafsum ma qaddamat lil ghad, ya. Melihat apa-apa yang telah lewat itu mestinya datanya objektif. Nah, biasanya kalau ingatan itu agak kurang objektif, ya. Nah, dengan membuat logbook atau kita membuat penilaian atas amalan-amalan diri kita, ya, kita insya Allah itu juga akan punya data objektif terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk kemudian ke depan menjadi lebih baik. Contoh misalnya sholat kita, oh ternyata dalam 1 bulan yang jamaah itu baru 50% misalnya. Itu kan ketahuan dengan logbook itu. Ya. Oh yang sholat qobliyah, duhur misalnya sudah berapa kali di dalam sebulan. Itu kita punya datanya sehingga kita meningkatkannya akan menjadi lebih baik. Ya. Saya kira itu. Tadi pertanyaannya apa tadi, maklupaan? Itu loh, Dok, saya itu kan dulu ya bisa sih bawa Quran selalu bisa aku tapi setelah sekarang itu sambil tiduran sering tuh apakah itu ya sebenarnya zikir Allah itu kan apa namanya qiyamam wa qu'udan, ya, berdiri dan duduk berbaring itu untuk zikrullah itu kan bagus sekali.
Sehingga membaca Al-Quran menurut saya sambil baring itu juga tidak ada masalah. Ya. Meskipun sebagusnya kita duduk sempurna. Ini sebagusnya. Tapi bukan berarti yang baring itu tidak boleh. Boleh saja kita sambil berbaring. Nah, menurut saya apa yang dicontohkan Bu Masria, kita bisa contoh ya. Dulu waktu saya membuat resolusi, saya harus khatam sebulan 2 kali gitu ya. Wah, itu direwangi sambil ngantri di bank baca Quran, kemudian nanti menunggu baca Quran, sehingga pokoknya targetnya sebulan 2 kali itu mesti tercapai. Ya. Nah, ternyata upaya ini nanti akan membentuk pola, ya, membentuk pola. Nah, polanya ketemu, ya misalnya ya sebelum sudah tahajud sebelum subuh ini sudah terpola berapa juz ya. Kemudian nanti maghrib isya terpola berapa juz ya, sehingga kita kemudian ketemu dalam 1 bulan kita khatam berapa kali, itu ketemu pola utamanya, sehingga kalau kita menggunakan waktu-waktu di luar itu sudah tambahan bonus, atau mungkin ada halangan di dalam waktu-waktu utama yang sesuai pola tadi, ini kita bisa cukupkan dengan waktu-waktu di luar itu ya, yang ini sebenarnya sangat banyak sekali. Begitu kita sudah mulai masuk ya, kita membiasakan itu ternyata ruangnya itu cukup saja kok ya. Dulu saya bayangkan ya, 1 bulan satu kali khatam berarti 1 hari 1 juz, itu gimana ngaturnya ya. Tapi begitu kita masuk, oh ternyata waktunya bisa. Kita target 2 kali, oh ternyata bisa ya. Di tengah kesibukan-kesibukan itu. Nah ini saya kira memang kita mesti untuk membuat resolusi dulu, kita mau berapa kali, nanti Allah akan mencukupkan waktu kita untuk melaksanakan resolusi-resolusi kita itu, dan akan ketemu polanya. Tapi pola ini tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba terus jadi enggak. Itu perlu perjuangan. Ya. Saya menemukan pola itu, saya kira lebih dari 1 tahun mengamalkan itu baru ketemu polanya. Oh polanya begini. Akhirnya pola yang mudawamah seperti ini. Sehingga setiap bulan mesti khatam sekian kali, itu sudah ketemu polanya. Saya kira begitu, Bu Masria. Ya, terima kasih, Dok. Ya, sambil baring ya. Dan Islam itu mudah kok ya. Ad-darurat bihul mahdzurat, itu kaidahnya. Kedaruratan itu menjadikan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Apalagi kita nggak ada larangan untuk membaca Al-Qur'an sambil baring ya. Itu bagian dari zikrullah, itu qiyama wa qu'uda. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk logbook sudah kami share di kolom chat dan juga di grup Golden Habit Forum, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti monggo silakan langsung di-download saja di baik di kolom chat ataupun di Golden Habit Forum di grup WhatsApp yang sudah kami share. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa ini sudah menunjukkan pukul 6.31 waktu Indonesia bagian barat. Kita akhiri saja nggih, Ustaz Agus. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dan atensi sejauh ini. Untuk Golden Habit Forum pada hari ini kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.